Halo semua, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 3. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok 3 membahas tentang supply chain management. Video pembelajaran kali ini merupakan tugas dari mata kuliah praktikum manajemen rantai pasok agribisnis. Oke, selanjutnya yuk kita kenalan sama anggota dari kelompok 3. Anggota yang pertama ada Febri Aryawan dengan NIM 2015106011111. Anggota yang kedua ada Trianatul Sari Nurlatifah dengan NIM 2015106011124. Anggota yang ketiga ada Kurniawan Dwi Yulianto dengan NIM 2015106011126. Dan anggota yang terakhir ada Awalia Malikatul Mukaromah NIM 2015106011132. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok 3 menyediakan 7 menu utama yang dapat dipilih. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, yuk simak pembahasan yang pertama mengenai supply chain management. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan rantai pasok atau supply chain management. Nah, sebelum kita mempelajari definisi dari rantai pasok atau supply chain management, kalian tahu nggak sih salah satu kegiatan utama dari sebuah perusahaan yang menjual produk adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan mengirimnya kepada pembeli. Nah, rangkaian kegiatan tersebut termasuk ke dalam rantai pasok atau yang disebut dengan supply chain dan harus dikelola dengan baik demi kesuksesan suatu perusahaan. Untuk mengelola rantai pasok secara optimal, perusahaan perlu melakukan supply chain management. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan supply chain management itu? Jadi, supply chain management atau sering disingkat dengan SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, kemudian pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya, pembahasan kedua akan dijelaskan oleh Trianatul Sari Nurlatifah. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan dari supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi adanya penawaran atau supply dan permintaan atau demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beberapa masalah yang mungkin muncul dalam rantai pasokan biasanya berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu berhubungan dengan manajemen pengadaan barang, pemasok, dan resiko. Yang kedua, pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu penentuan tingkat outsourcing. Nah, selanjutnya tujuan strategis dari supply chain management, yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak pihak tersebut dapat menjalankan bisnisnya. Agar dapat memenangkan persaingan pasar, rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan 4 kriteria. Yang pertama, murah, yang kedua berkualitas, yang ketiga tepat waktu, dan yang keempat bervariasi. Selanjutnya, pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh Febri Aryawan dan Kurniawan Dwi Yulianto. Sebelumnya, supply chain management adalah semua kegiatan yang meliputi segala proses dari saat barang masih berbentuk bahan mentah hingga proses menjadi produk yang siap untuk digunakan. Di sini kami mempunyai salah satu contoh studi kasus yang mana ini adalah pembuatan keripik singkong pada PT Keripik Mustika yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sumedang.
masuk dalam proses awal yaitu pelanggan. Dalam tahap awal, PT Mustika Kripik akan menentukan pelanggan. Pelanggan sendiri itu mempunyai arti tahapan pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahapan ini, perusahaan PT Kripik Mustika akan mendapatkan sebuah informasi dari pelanggan itu sendiri seperti halnya jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan tanggal produk yang akan dikirimkan. Masuk di proses yang kedua itu ada perencanaan. Setelah langkah awal PT Kripik Mustika menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya ditentukan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan melihat, memperhitungkan, serta mengambil keputusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan oleh perusahaan PT Kripik Mustika. Masuk dalam proses yang ketiga itu ada pengadaan. Sesudah kita menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, kemudian PT Kripik Mustika lanjut tahap berikutnya yaitu perlu dilakukannya yaitu pengadaan barang. Pengadaan sendiri itu mempunyai arti prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki standar harga paling rendah namun dengan memiliki kualitas tertinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Masuk di tahapan keempat yaitu persediaan. Setelah kita melalui sebuah proses pengadaan dan pembelian barang, selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang disimpan ini wajib dipertahankan kualitasnya, sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang sama. Bahan baku itu sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu menggunakan ubi segar dengan kadar gula rendah dan kadar pati tinggi. Yang kedua ada bebas dari cemaran penyakit, pestisida, kotoran, dan cemaran lainnya. Yang ketiga ada penanganan pencucian, pembersihan, dan pemeliharaan saniter harus secara efektif. Yang keempat diproduksi dengan cara yang baik dan higienis serta berasal dari produk pertanian yang sehat. Dan yang kelima itu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh perusahaan PT Mustika Kripik. Baik, akan saya lanjutkan terkait proses produksi. Proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan perusahaan ini, karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. Dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas proses produksi, kualitas dari produksi akan semakin baik juga dan kemungkinan kepuasan konsumen semakin meningkat. Pada proses pengolahan atau produksi pada PT Kripik Mustika sebagai berikut. Yang pertama, pengupasan dan pengirisan ubi. Ubi dicuci, lalu dikupas. Ubi yang sudah dikupas tidak langsung diproses, namun harus direndam di dalam air dan diiris tipis-tipis. Yang kedua, perendaman di dalam air dalam larutan natrium bisulfit kadar 0,33% selama 60 menit agar dapat menghasilkan keripik bermutu baik dan tidak mudah lembek. Yang ketiga, masuk di pemasakan ringan. Air dipanaskan dengan suhu 90 derajat, lalu dimasukkan ubi selama 1-2 menit, lalu irisan ubi diangkat dan ditiriskan. Yang keempat, pengeringan. Irisan ubi dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering sampai cukup kering yang ditandai dengan mudahnya ubi mudah patah jika diremas. Yang kelima, penggorengan dilakukan dengan minyak panas dengan suhu 170 derajat sampai kering. Yang keenam, pemberian bumbu. Pemberian bumbu dilakukan dengan cara kering atau basah. Pemberian cara kering dilakukan dengan menabur bubuk kering sesuai selera pada kondisi masih hangat. Sedangkan dengan cara basah dilakukan dengan cara pemberian bumbu pada minyaknya. Masuk proses pengemasan. Pengemasan ini, pada tahap ini keripik harus disimpan dengan wadah yang tertutup. Perusahaan PT Mustika menggunakan plastik yang didesain sesuai dengan selera perusahaan, namun tetap memperhatikan kebutuhan konsumen. Kemasan harus ditutup rapat sehingga tidak dapat dimasuki oleh uap air atau dapat dikatakan kedap air dan udara luar. Dalam hal ini PT Mustika Kripik juga mencantumkan komposisi gizi dengan persyaratan label pangan dan keripik siap dipasarkan.
transportasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam transportasi, yakni pada tahap ini PT Kripik Mustika akan mensuplai produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Pengiriman keripik tetap ada pengawasan karena perpindahan barang ke suatu tempat ke tempat yang lain harus dilakukan secara berhati-hati supaya kemasan pada keripik tidak sobek ataupun berlubang karena dapat menurunkan kualitas dari keripik, kerenyahan dan rasa yang berubah. Selanjutnya pengembalian produk. Pengembalian produk ini yakni dalam hal ini PT Kripik juga melayani apabila terdapat kerusakan pada barang saat diterima oleh konsumen. Maka tahapan ini perlu dilakukan. Tidak hanya dalam keadaan rusak, apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Agar kejadian ini dapat dihindari, perusahaan sebaiknya mempunyai inventory di dalam gudang agar dapat langsung dikirim kepada konsumen serta membuat proses pengembalian dana dengan cepat.